Inter Milan masih harus mendatangkan setidaknya 6 pemain lagi sebelum jendela transfer musim panas berakhir. Menurut Tuttosport melalui FC Internews, yang menyoroti sejumlah pekerjaan yang masih harus dilakukan sebelum Nerazzurri melengkapi skuad mereka untuk musim mendatang. Sejauh musim panas ini, Inter telah merekrut 4 pemain yakni Davide Frattesi, Marcus Thuram, Jan Bisek dan Raffaele Di Gennaro. Mereka semua masing-masing menggantikan Marcelo Brozovic, Edin Dzeko, Danilo D'Ambrosio dan Alex Kordas yang telah meninggalkan klub. Namun, pekerjaan Nerazzurri masih jauh dari kata selesai, dengan masih ada 6 posisi khususnya di mana Inter harus mencari pemain baru. Mulai dari penjaga gawang, Inter harus menggantikan Andre Onana dan Samir Handanovic. Nerazzurri sedang mengincar Anatoli Trubin dan Jan Sommer untuk menggantikan kedua kiper tersebut. Kemudian di lini tengah, Inter juga harus mencari pengganti Roberto Gagliardini, di mana klub tidak ingin menghabiskan banyak biaya untuk pengganti Gagliardini seperti yang mereka lakukan dengan Frattesi untuk menggantikan Brozovic. Namun, pada saat yang sama mereka tidak ingin memasuki musim depan dengan hanya membawa 5 gelandang senior. Di sayap kanan, kepergian Raul Belanova membuat Inter dan Joaquin Correa juga masih bisa pergi. Jika salah satu dari keduanya menuju pintu keluar, maka Nerazzurri kemungkinan besar akan mendatangkan pengganti. Inter ingin memiliki skuad dengan kedalaman yang sama seperti musim lalu. Dengan demikian, masih ada beberapa minggu yang sibuk di sisa bursa transfer Inter. Lautaro Martinez bisa masuk ke dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inter Milan di musim depan jika dirinya mampu mempertahankan produktivitasnya seperti musim lalu. Hal ini disoroti oleh Tuttosport, yang melaporkan fakta bahwa Lautaro sedang menuju musim mendatang dengan kepastian bisa menembus 10 besar top skor sepanjang masa untuk klub. Saat ini, pemain ke-10 dalam daftar pencetak gol terbanyak Inter di semua kompetisi adalah Ermanno Aibi dengan 106 gol. Sementara itu, Lautaro telah mencetak 102 gol untuk Inter. Kecuali cedera yang menyebabkan El Toro melewatkan sebagian besar musim depan atau paceklik gol yang luar biasa, maka seharusnya sang striker tidak kesulitan melampaui total pencapaian Aibi. Jika melewati Aibi tampaknya hampir merupakan suatu kepastian, maka Lautaro harus bekerja sedikit lebih keras lagi untuk melewati Christian Vieri di urutan 9 dengan 123 gol, dan Mauro Icardi dengan 124 gol di urutan ke-8. Seperti diketahui, Lautaro sukses mencetak 28 gol di musim lalu, dan 25 gol pada musim sebelumnya. Dengan kata lain, Lautaro perlu mencetak 23 gol untuk menyalip Vieri dan Icardi, guna menjadikannya pencetak gol terbanyak ke-7 sepanjang masa di akhir musim depan, jika dirinya dapat mempertahankan produktivitas pada tingkat yang sama seperti 2 musim terakhir. Inter Milan telah mengajukan pertanyaan baru tentang kemungkinan transfer gelandang Udinese Lazar Samardzic. Menurut pakar bursa transfer Gianluca Di Marzio, bahwa Nerazzurri kembali mempertimbangkan untuk mendatangkan pemain berusia 21 tahun itu karena berpotensi kehilangan target prioritas mereka Roberto Pereira. Nerazzurri telah resmi merekrut Davide Frattesi dari Sassuolo, tetapi mereka masih perlu mendatangkan satu gelandang lagi sebagai pengganti Roberto Gagliardini. Di Marzio melaporkan, Inter masih menunjukkan tanda-tanda perburuan Samardzic untuk peran tersebut. Seperti diketahui, Inter telah mengupayakan transfer Roberto Pereira secara gratis, namun sang pemain tampak semakin dekat bergabung dengan Beşiktaş. Oleh karena itu, Inter pun beralih ke target lain dengan sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan Samardzic. Selain Inter, Juventus juga mengincar tanda tangan Lazar Samardzic setelah gagal mendapatkan Sergej Milinkovic-Savic dari Lazio. Inter Milan dapat membatalkan kesepakatan dengan Chelsea untuk Romelu Lukaku karena sang pemain tampaknya terbuka untuk pindah ke Juventus. Menurut pakar pasar transfer Gianluca Di Marzio, yang melaporkan beberapa saat yang lalu bahwa Nerazzurri telah menyetujui kesepakatan dengan Chelsea, tetapi malah belum mencapai kesepakatan dengan sang striker. Perubahan besar telah muncul dalam negosiasi transfer Romelu Lukaku dari Chelsea. Di Marzio melaporkan bahwa Inter dan The Blues telah menyetujui kesepakatan senilai 35 juta euro dengan tambahan 5 juta euro sebagai bonus.
Namun, saat ini sang pemain belum memberikan lampu hijau, dan sepertinya masih mempertimbangkan minat dari Juventus. Bianconeri pada dasarnya telah menawarkan angka yang sama seperti Inter, yakni total 40 juta euro. Namun mereka menawarkan 37,5 juta euro di muka, dan 2,5 juta euro sebagai tambahan. Satu tangkapan adalah bahwa Juventus harus menjual striker Dusan Vlahovic terlebih dahulu, dengan Chelsea telah menetapkan tenggat waktu hingga 4 Agustus bagi Bianconeri untuk membuat kesepakatan. Saat ini, Di Marzio mencatat bahwa Inter mulai kesal dengan Lukaku. Setelah lama terlihat bahwa sang pemain hanya menginginkan Nerazzurri, namun mereka frustrasi dengan keinginannya yang tiba-tiba mempertimbangkan Juventus. Oleh karena itu, Inter bisa pergi ke arah yang berbeda. Jika mereka tidak bisa menyelesaikan situasi, maka Inter bersiap untuk beralih ke target lain. Manchester United akan secara resmi mengumumkan transfer Andre Onana dari Inter Milan pada hari Minggu besok. Sebagaimana dilansir Gazzetta.it, bahwa Inter Milan dan Man United telah mencapai kesepakatan penuh terkait transfer Andre Onana, dan pengumumannya diharapkan besok. Adapun kesepakatan transfer penjaga gawang asal Kamerun tersebut bernilai 50 juta euro plus bonus sekitar 5 juta euro. Sky Sport Italia juga mengonfirmasi bahwa Andre Onana akan menjalani tes medis pada hari ini dan akan dihadirkan sebagai pemain baru MU sebelum akhir pekan ini. Kedua klub telah bekerja dalam pembicaraan selama beberapa hari terakhir untuk menyelesaikan kepindahan sang kiper. Kemarin, Inter dan United mengadakan conference call untuk menyelesaikan kesepakatan Onana meski belum sepenuhnya tuntas. Namun, Gazzetta melaporkan bahwa saat ini Inter dan United telah sepenuhnya menyetujui kesepakatan tersebut. Mereka juga telah menyepakati persyaratan kontrak berdurasi 5 tahun dengan Onana untuk pindah ke Old Trafford. Inter Milan telah bergerak cepat untuk mendatangkan Yann Sommer dan bisa menyelesaikan kesepakatan transfernya dalam 24 jam ke depan. Menurut pakar bursa transfer Gianluca Di Marzio, bahwa Nerazzurri hampir mencapai kesepakatan untuk transfer Sommer, meski mereka masih mengharapkan diskon harga dari Munchen. Inter telah menyelesaikan penjualan Andre Onana ke Manchester United yang akan segera meresmikan transfer Onana paling cepat pada hari Minggu besok. Oleh karena itu, Inter harus mengamankan pengganti Onana sesegera mungkin. Mereka juga mencari pengganti Samir Handanovic yang telah resmi meninggalkan klub. Nerazzurri akan mendatangkan 2 kiper lagi, dengan strategi mereka adalah merekrut 1 kiper berpengalaman dan 1 kiper muda yang memiliki ruang untuk berkembang. Di Marzio mencatat, Inter sudah melakukan pembicaraan lanjutan dengan Sommer dan agennya. Ada beberapa detail yang masih harus diselesaikan oleh para pihak. Namun, mereka sangat dekat dengan kesepakatan penuh senilai 6 juta euro. Oleh karena itu, Inter harus dapat menyelesaikan kesepakatannya dalam 24 jam ke depan. Inter Milan secara resmi telah melepas Martin Satriano ke klub Ligue 1 Prancis, Stade Brestois. Striker asal Uruguay berusia 20 tahun itu bergabung dengan Stade Brestois dengan status pinjaman hingga Juni 2024. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Inter melalui laman resmi mereka. FC Internazionale Milano dapat mengonfirmasi bahwa Martin Satriano telah bergabung dengan klub Prancis, Stade Brestois dengan status pinjaman hingga 30 Juni 2024. Tulis pernyataan Inter. Satriano telah menolak tawaran dari Dinamo Zagreb meski klub Kroasia itu telah mencapai kesepakatan dengan Inter. Sang pemain juga menolak pinangan beberapa klub Prancis lainnya, yakni Lille, Lens dan Montpellier. Sebaliknya, Satriano lebih memilih kembali ke klub yang sudah pernah ia bela dengan status pinjaman, yakni Stade Brestois. Klub Liga 1 tersebut dipilih Satriano karena ia merasa lebih cocok, di mana dirinya mampu menunjukkan performa terbaiknya saat melakukan peminjaman pertamanya pada paruh kedua musim 2021-2022. Klub Bundesliga, Wolfsburg dilaporkan benar-benar serius dalam perburuan bek sayap Inter Milan, Robin Gosens.
Menurut Sport Italia, Wolfsburg telah melayangkan tawaran resmi perdana ke Inter senilai 14 juta euro untuk kesepakatan transfer pemain asal Jerman berusia 28 tahun itu. Inter pun kini siap membuat keputusan apakah akan menyetujui proposal tersebut atau tidak. Seperti diketahui, Nerazzurri siap menjual Gosens pada musim panas jika ada tawaran yang cocok untuk sang pemain. Klub Bundesliga lainnya, Union Berlin dikabarkan telah bergerak untuk mencoba merekrut mantan bintang Atalanta itu. Namun, dalam hal kepindahan kembali ke kampung halamannya Jerman, Union bukan satu-satunya kandidat utama dalam mengamankan tanda tangan Gosens. Ada juga beberapa laporan tentang minat Wolfsburg yang siap mengalahkan Union dalam perburuan Gosens. Wolfsburg telah resmi menyodorkan proposal kepada Inter berupa pinjaman satu musim pertama disertai kewajiban pembelian sebesar 14 juta euro. Sekarang, hanya menunggu Inter untuk memutuskan apakah mereka akan menyetujuinya. Carlos Augusto dari Monza dikabarkan menjadi target utama Inter untuk menggantikan Gosens. Inter Milan ingin melepas striker Joaquin Correa di musim panas dengan harga 30 juta euro, tetapi sejauh ini belum menerima tawaran serius. Menurut Gazzetta.it, yang melaporkan bahwa Inter telah menempatkan Correa dengan tegas dalam daftar pemain yang bisa dijual selama jendela transfer, tetapi hingga saat ini belum ada peminat. Correa hanya bisa disebut sebagai kegagalan besar berdasarkan 2 musimnya di Inter. Nerazzurri membayar biaya sekitar 30 juta euro untuk mendatangkan pemain asal Argentina tersebut, namun sang striker hanya mencetak 10 gol dari 77 penampilan di semua kompetisi untuk klub. Gazzetta melaporkan bahwa Inter memang sangat ingin mencari klub baru untuk Correa, namun saat ini tidak ada tawaran nyata yang datang dari klub lain untuk merekrut sang pemain. Oleh karena itu, Inter mungkin harus menunggu hingga larut malam untuk menemukan solusi bagi masa depan Correa, jika mereka ingin menjual sang striker. Inter Milan sedang mengulur waktu dalam mengejar kiper Anatoli Trubin dikarenakan Shakhtar Donetsk terus bertahan dengan harga tinggi. Menurut Corriere dello Sport melalui FC Internews, yang melaporkan bahwa Inter sedang mengantri dalam pengejaran Emil Audero dari Sampdoria sebagai alternatif Trubin. Sejauh menyangkut sang kiper, Inter telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Trubin, di mana kiper asal Ukraina itu ingin bergabung dengan Nerazzurri untuk musim depan. Namun, Shakhtar masih bertahan dengan biaya transfer 30 juta euro untuk Trubin, sementara Inter tidak akan mengeluarkan dana lebih dari 12 juta euro untuk sang kiper. Fakta bahwa kontrak Trubin akan habis pada akhir Juni mendatang tidak membuat mereka menurunkan tuntutan sejauh ini. Menurut Corriere, jika harga yang diminta Shakhtar tidak turun secara signifikan, maka Inter mungkin akan mengambil strategi lain dengan mengincar Emil Audero dari Sampdoria yang terdegradasi musim panas ini. Audero akan bergabung dalam melengkapi posisi penjaga gawang, bersama Jan Sommer untuk musim depan. Kemudian, pada musim panas mendatang Inter akan kembali mengejar Trubin. Dengan kontrak pemain Ukraina itu habis pada Juni mendatang, maka Nerazzurri akan berusaha untuk mengontraknya secara gratis. Corriere juga melaporkan bahwa Inter telah bergerak dalam pengejaran Jan Sommer dari Bayern Munchen.